Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dunia ini dengan tempat atau negeri yang penuh dengan tipu daya. Wa hakama 'alaiha bil halak wathubur, dan Allah telah menetapkan bahwa negeri dunia ini akan hancur dan lenyap, ya. Fahiya darun daniyah daniyah zailah faniyah, maka negeri dunia ini adalah negeri yang daniyah, yang rendahan, daniyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, والذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي دعا الناس وأرشدهم إلى توحيد رب العباد. اللهم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang esa pada zatnya, yang esa pada setiap sifat-sifatnya, yang esa pada setiap af'alnya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian beserta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah, kembali kita dalam ulasan singkat tentang ilmu tauhid, masih dalam rangkaian pembahasan hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam. Pada subuh ini kita akan membacakan hikmah yang ke-69. Hikmah yang ke-69. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumullah ta'ala, innama ja'ala ad-dara al-akhirata mahallan لجزاء عباده المؤمنين لأن هذه الدار لا تسع ما يريد أن يعطيهم ولأنه أجل أقدارهم عن أن يجازيهم في دار لا بقاء لها. Innama ja'ala ad-daral akhirata mahallan li jazaa'i ibadihil mu'minin, hanya saja Allah menjadikan negeri akhirat sebagai tempat untuk pembalasan terhadap pembalasan, untuk membalas kebaikan hamba-hambanya yang beriman. Lianna hadhihi dar la tas'u ma yuridu ay yu'tiyahum, dikarenakan negeri dunia ini tidak cukup luas untuk menampung apa yang diinginkan oleh Allah untuk diberikan kepada orang-orang beriman. Wa li'annahu ajalla aqdarahum an ayyujaziyahum fi darin la baqa'a laha, dan karena sesungguhnya Allah telah menyiapkan begitu besar bagian orang-orang beriman sehingga tidak pantas dibalas mereka di negeri yang tidak kekal ini. Sekali lagi, hanya saja Allah menjadikan negeri akhirat sebagai tempat untuk membalas kebaikan hamba-hambanya yang beriman, karena negeri dunia ini tidak cukup luas untuk menampung apa yang diinginkan oleh Allah untuk diberikan kepada hamba-hambanya yang beriman.
Dan dikarenakan Allah telah membesarkan atau menyiapkan begitu besar bagian orang-orang beriman di sana, sehingga tidak pantas untuk diberikan di negeri dunia ini la baqa'a laha, yang mana tidak kekal di dunia ini. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jadi hikmah yang ke-69 ini ya secara umum atau sekilas ini menjelaskan kepada kita tentang begitu besar balasan Allah, begitu besar kebaikan yang telah Allah siapkan untuk orang-orang beriman. Saking besarnya dunia ini tidak sanggup menampungnya, dunia ini terlalu kecil untuk menampungnya. Dan di sisi yang lain memanglah saking istimewanya orang-orang beriman bagi Allah, maka Allah menyiapkan tempat yang istimewa juga untuk mereka. Kira-kira kalau kita analogikan dengan kehidupan kita, katakanlah datang kepada kita orang istimewa bagi kita, datang dari jauh orang istimewa bagi kita, tentu kita tidak akan membawanya ke tempat yang biasa. Kita akan cari, katakanlah datang tamu istimewa kita ke Banda Aceh, maka pasti kita akan mencari tempat yang sangat istimewa untuk kita bawa tamu istimewa kita itu. Kita tidak akan membawanya ke tempat biasa, kita tidak akan membawanya ke tempat yang tidak istimewa. Demikianlah kira-kira cara Allah membalas kebaikan orang-orang beriman, sehingga ketika orang-orang beriman sudah beriman dan sudah mempersembahkan amalan terbaiknya kepada Allah, namun dia melihat balasan dari Allah tidak kunjung dia dapatkan di dunia, maka hendaklah dia pahami bahwa balasan yang pantas bagi dia sebenarnya bukan di dunia yang sesaat ini, yang kecil ini, yang sempit ini, tetapi balasan baginya adalah di akhirat. Nah, itu sekilas seperti itu. Nah, sekarang kita lihat bagaimana penjelasan Ibnu Ajibah, ya. Ibnu Ajibah menjelaskan, la syakka anna Allah Ta'ala wasama hadhihi dar bidaril ghurur wa hakama 'alaiha bil halaki wath thubur. Tidak diragukan lagi bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala telah mensifatkan dunia ini dengan tempat atau negeri yang penuh dengan tipu daya. Wa hakama 'alaiha bil halak wath thubur, dan Allah telah menetapkan bahwa negeri dunia ini akan hancur dan lenyap, ya. Fahiya darun daniyah daniyah zailah faniyah, maka negeri dunia ini adalah negeri yang daniyah, yang rendahan, daniyah yang sesaat, zailah dan akan hancur pada waktunya, faniyah akan fana, hilang semuanya. Falidzalika, oleh karena itulah sumiyatid dunia, negeri tempat kita tinggal sekarang dinamakan dengan dunia, imma lidunuwiha au wa imma lidanaatiha, karena dunia ini yang saat ini dekat dengan kita, bisa jadi karena itu dinamakan tempat tinggal kita sekarang dengan nama dunia. Wa imma lidanaatiha, tapi bisa jadi juga tempat tinggal kita sekarang dinamakan dunia, yang artinya secara literal, ya, dalam bahasa Arab, karena rendahan. Danaah itu rendahan, receh, dunia ini receh, ya. Fahiya dhayiqatuz zamani wal makan, maka dunia ini dhayiqatuz zaman wal makan, waktunya sempit, tempatnya sempit, jadi serba terbatas. Wa wasamal akhirah bidaril qarar wa mahalla dhuhuril anwar wa inkishafal asrar, dan Allah
menggambarkan, mensifatkan negeri akhirat, ya, dengan negeri al-qarar yang tetap, wa mahalla zuhuril anwar, negeri tempat di mana cahaya hakiki Allah itu terpercik, ya, wa inkishafal asrar, negeri yang terbuka segala asrar sir dari Allah, mahallan nadarah wal hubur, negeri tempat bersenang-senang dan berbahagia yang sebenar-benarnya, wa dawaman ni'mah was surur, dan akhirat adalah negeri yang kekal setiap nikmat dan kesenangan, mahalla syuhudil ahbab, negeri tempat pertemuan sang kekasih dengan kekasihnya, pertemuan Allah dengan orang-orang beriman, wa rafa'il hijab, negeri terbuka semua hijab, tidak ada hijab, na'imuha daim, nikmatnya selalu kekal, selalu tidak pernah terputus, wa wujuduha 'ala dawam qaim, dan terus, ya, berkesinambungan. Falidzalika ja'alaha al-haqqu ta'ala mahalla li jazaa'i 'ibadihi al-mu'minin wa maq'ada sidqin lin-nabiyyin was-siddiqin. Oleh karena itu Allah memilih akhirat, Allah menjadikan akhirat sebagai tempat untuk membalas hamba-hambanya yang beriman, dan tempat yang dijanjikan untuk para nabi dan para rasul. Walam yarda subhanahu ayyujaziyahum fi darin la baqa'a laha, dan Allah tidak ridha memberikan balasan untuk orang-orang beriman di negeri yang tidak kekal, di dunia ini yang hanya sesaat. Dayiqataz zaman wal makan, waktunya sesaat, tempatnya sempit. Wa mahallal akdar, dunia ini tempat penuh dengan noda, kotor, ya. Wal aghyar, penuh dengan tipu daya. Wadh-dhulli, penuh dengan kehinaan. Wal hawan, penuh dengan ketidakartian. Li'annaha dayiqah, karena sempitnya dunia ini, la tas'u ma yuridu ay yu'tiyahum ay la yas'u fiha ma yuridu ay yukrimahum, maka dunia ini tidak cukup luas untuk mampu menampung apa yang ingin diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang beriman, dan tidak cukup luas untuk menampung apa kemuliaan yang ingin Allah berikan kepada orang-orang yang beriman, baik tidak cukup luas secara waktu maupun secara tempat. Lianna adna ahlil jannah yamliku qadra dunya 10 marat, karena balasan paling rendah ahli akhirat itu, ahli surga, balasan paling rendah ahli surga itu adalah sekadar satu dunia, ya, 10 marat, bahkan dilipat 10 kali. Sebagaimana kata Allah dalam Al-Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard, bersegeralah kalian kepada ampunan Allah dan kepada surga, ya, maksudnya tempat yang akan dimiliki setiap satu orang penghuni surga. Tempatnya itu, ya, jannatin arduhas samawati wal ard, ya, yang luasnya itu seluas langit dan bumi. Jadi di akhirat nanti, di akhirat ente nyo saboh donya lagi danyo nikmati rame-rame nyo dimiliki sidro ahli surga. Mampu nasib teman, untuk Allah balas semua orang-orang beriman 10 marat, bahkan dilipat 10 kali dunia untuk balasan satu orang ahli surga. Fa kaifa bi'alahum, bagaimana kemudian Allah membalas ahli surga yang paling tinggi derajatnya? Ahli surga yang paling rendah satu orang saja balasannya satu dunia 10 marat, dilipat 10 kali. Bagaimana dengan a'laha, ahli surga yang paling tinggi derajatnya? Tidak ada apa-apanya dunia ini dengan mereka. Untuk membalas
tidak usah jauh-jauh ya, untuk membalas pahala solat subuh, solat qabliyah subuh, dunia ini tidak cukup. Itu baru solat sunat. Rasulullah mengatakan raka'atail fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar qabliyah subuh lebih baik daripada satu dunia ini beserta seluruh isinya. 2 rakaat qabliyah subuh matang hansib pahala subuh dunia nyo. Itu baru 2 rakaat qabliyah subuh. Tak cukup dunia ini untuk lebih khairun minad dunia, lebih besar pahala daripada dunia ini beserta seluruh isinya. Itu baru 2 rakaat qabliyah subuh. Belum lagi yang sunat-sunat lain, belum lagi yang wajib ya. Jadi dunia ini tidak cukup menampung balasan Allah. Jadi kita tidak perlu risau, tidak perlu sedih. Udah beriman, udah soleh, tapi belum dapat balasan yang nyata di depan mata. Memang tidak mampu ditampung oleh dunia balasan kita, saking besarnya nanti di hari akhirat. Cuman yakin husnudzan kepada Allah. Nah, maka qala ta'ala fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Tidak ada yang tahu ya, kata Allah, fala ta'lamu nafsun, tidak ada satupun manusia yang tahu ma ukhfiya lahum, apa yang telah disembunyikan oleh Allah nanti di hari akhirat, min qurrati a'yun, daripada sesuatu yang menyenangkan mata untuk dilihat, berupa balasan jazaan, sebagai balasan bima kanu ya'malun, terhadap apa yang mereka amalkan, amal soleh yang mereka lakukan di dunia. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah juga bersabda, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, Allah mengatakan dalam hadis qudsi, a'dattu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Kata Allah, telah aku persiapkan bagi hamba-hambaku yang saleh mala ainun ra'at, sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan tidak pernah terbersit dalam hati mereka. Jadi kalau balasannya apa yang ada di dunia ini atau seluas dunia ini biasa saja, tidak hebat balasan Allah ya. Maka Allah katakan, apa yang aku persiapkan untuk hambaku yang saleh, hamba-hambaku yang saleh, sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata. Keindahannya, besarnya balasan itu belum pernah dilihat oleh mata. Kalau sebesar dunia kita udah lihat, ini yang belum pernah dilihat oleh mata. Wala udhunun sami'at, dan yang belum pernah terdengar oleh telinga. Kalau suara-suara yang indah, yang tempat-tempat indah yang sudah pernah terdengar masuk ke telinga kita, itu biasa saja, sudah pernah kita dengar, sudah pernah kita lihat. Ini yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga. Wala khatura ala qalbi bashar, bahkan tidak pernah terbersit dalam hati. Hebatnya Dubai kita sudah lihat walaupun belum sampai, sudah terbersit di hati. Hebatnya kenikmatan ini semua sudah bisa kita bayangkan, tapi balasan Allah tidak bisa dibayangkan. Kalau seandainya balasan Allah itu dibayangkan, biasa saja balasan Allah, enggak ada yang luar biasa. Kita sudah pernah berpikir, oh seperti di dunia dulu, biasa saja ya. Ini yang tidak pernah terbersit dalam hati manusia, makanya tidak bisa diberikan di dunia. Wali annahu jalla wa ala ajalla ay azzama aqdara ibadihi almu'minin wal muqarrabin an yujaziyahum fi darin la baqa'a laha. Dan karena Allah telah menjanjikan besar sekali pahala, limpahan balasan untuk orang-orang beriman. Jadi kalau kita lihat dalam Al-Quran, begitu banyak ayat-ayat janji-janji Allah, dan banyak sekali itu janji-janji Allah dalam Al-Quran. Pahala, surga, tempat, bahkan melihat langsung zat Allah. Mana bisa dunia menampung nikmat itu semua. Nabi Musa minta lihat zat Allah,
Kata Allah, jangankan melihat zatku, coba kamu berdiri di bukit Tursina, lihat saja percikan cahaya. Kalau kamu sanggup melihat percikan cahaya itu, kamu akan melihatku. Datang Nabi Musa berdiri di bukit Tursina di depan gunung besar, gunung batu. Berarti begitu percikan cahaya, belum cahaya, percikan, apalagi zat Allah. Mulai terlihat hancur gunung-gunung batu yang ada di Sinai itu, di Mesir. Ya, bagaimana mau menampung nikmat-nikmat yang Allah berikan untuk orang beriman di dunia? Tidak cukup, tidak mampu. Jadi Allah tidak mungkin memberikan balasan besar itu fi daril la baqa'alah, di negeri yang tidak kekal ini. Fa imaratuha kharab. Setiap pembangunan di negeri yang tidak kekal ini semua akan berujung dengan kehancuran. Wa wujuduha sarab, dan setiap apa yang ada di dunia ini semuanya fata morgana, tidak asli, semuanya bayang-bayangan. Fa fi ba'dil akhbar, tersebut dalam sebagian hadis, law kanatid dunya, tersebut dalam sebagian riwayat, law kanatid dunya min dhahab yafna wal akhirah min khazaf yabqa lakhtara al-aqil alladhi yabqa ala alladhi la yabqa. Seandainya dunia itu bagaikan emas, ya, bagaikan emas, tapi akan hilang sesaat, pada saatnya akan hilang. Sedangkan akhirat bagaikan tanah liat, tapi dia kekal. Nah, tentu orang yang cerdas akan memilih yang kekal daripada yang tidak kekal. Apalagi akhirat itu emas, dunia itu bagaikan tanah liat. Jadi perumpamaannya, kita dikasih emas, dikasih emas satu gunung selawah, tapi untuk pegang-pegang aja selama seminggu, habis itu diambil balik. Atau dikasih tanah 1000 meter, tapi jadi hak milik selama-lamanya. Pilih emas cuma bisa pegang-pegang aja, atau pilih tanah yang jadi hak milik walaupun 1000 meter. Tentu orang cerdas pilih tanah hak milik walaupun 1000 meter daripada emas cuma bisa pegang-pegang aja. Begitulah kira-kira kalau diumpamakan dunia ini adalah emas tapi cuma bisa pegang-pegang sebentar, sedangkan akhirat adalah tanah tapi kekal, tentu orang akan pilih tanah. Ini masalahnya, dunia sudah tidak kekal, tanah liat lagi. Akhirat sudah kekal, lebih indah daripada emas. Maka aneh kalau ada orang lebih memilih dunia. Nah, la syama bil aks, apalagi sebaliknya, fal akhiratu min dhahab, akhirat itu bagaikan emas, yabqa, yang akan kekal selama-lamanya. Wad dunya min khazaf, sedangkan dunia ini hanya tanah liat, yafna, yang akan hancur. Jadi kalau kita umpamakan, kita dikasih gunung Uhud dalam bentuk emas sebesar gunung Uhud, tapi nanti dan akan jadi hak milik selama-lamanya. Sekarang dikasih tanah liat dulu dan berebutan di situ, karuli masalah tanah. Nah, tentu orang cerdas seharusnya memilih emas sebesar gunung Uhud. Nah, tapi ya apa mau dikata? Kata Allah, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khair wa abqa. Tapi sayangnya, kata Allah, kalian manusia tetap memilih mengutamakan dunia daripada akhirat, karena akhirat kan belum nampak, ya. Wal akhiratu khairu wa abqa, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal, ya. Nah, wa fi hadisin akhar, dan tersebut dalam hadis yang lain, ala wa inna sa'id man ikhtara baqiyah yadumu da'imuha ala faniyah la yanfakku adzabuha. Ketahuilah, sesungguhnya orang yang bahagia adalah orang yang memilih sesuatu yang kekal dan berkekalan nikmatnya di atas sesuatu yang fana yang tidak akan terlepas daripada azab di kemudian hari, ya. Wa qaddama lima yaqdimu alaihi mimma huwal an fi yadihi, dan orang yang cerdas pasti akan mendahulukan yang nanti, yang kekal, daripada yang sekarang ada di tangannya tapi tidak kekal. Qabla ay yakhlufahu liman yas'udu bi infaqihi,
sebelum dia tertinggal oleh orang-orang yang akan meninggalkan dunia ini. Dengan berinfak dia akan mendapatkan kenikmatan yang kekal di akhirat nanti. Wa qad syaqiya huwa bi jam'ihi wa ihtikarihi, celakalah orang yang hanya mengumpulkan dan menyimpan padahal tidak dia bawa ke akhirat. Jadi kita jangan sampai model kedua. Ada orang karena dia cerdas bahwa apa yang akan dia petik di akhirat itu kekal lebih besar, maka uang yang dia miliki sekarang dia infak. Bagi dia nggak ada arti uang ini. Setelah dia pahami bahwa akhirat lebih banyak balasannya, lebih kekal, maka dia suka berinfak. Ini model pertama. Model kedua datang mengambil infak ini, yang orang yang pertama sudah menganggapnya bukan apa-apa, tidak ada nilai apa-apa dibandingkan akhirat. Datang orang lain mengutip infak ini. Setelah dia kutip, dia simpan, dia poles, sibuk dengan infak orang. Yang orang berinfak dapat akhirat, dia sibuk dengan infak orang, hanya mengumpulkan, dapat di dunia, tidak dapat di akhirat. Jadi mau pilih yang mana? Jangan sampai di posisi kedua, sibuk dengan buangan orang. Orang udah buang di dunia ini untuk dapat akhirat, tapi ada orang sibuk dengan buangan itu. Nah, An Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Abu Ayyub Al-Ansari, aku mendengar Rasulullah berkata, hullu anfusakum bit-ta'ah walbisuha qana'al makhafah waj'alu akhiratakum li anfusikum wa sa'yakum li mustaqarrikum. Hiasilah diri kalian dengan ketaatan, pakaikanlah pakaian pada diri kalian akan pakaian rasa makhafah, takut kepada Allah. Waj'alu akhiratakum li anfusikum, dan pilihlah akhirat untuk diri kalian. Wa sa'yakum li mustaqarrikum, dan aturlah usaha kalian di dunia ini yang bisa bermanfaat untuk akhirat yang tetap bagi kalian. Wa'lamu annakum an qalilin rahiluna ila Allah, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya kalian tidak akan lama lagi, hanya sesaat lagi akan kembali kepada Allah. Sairun, akan berangkat ke sana. Wala yaghni ankum hunalika illa salihu amalin qaddamtumuhu, dan ketika sampai ke Allah balik nanti tidak akan bermanfaat bagi kalian di sana kecuali amal saleh yang telah kalian lakukan di dunia. Au husna thawabin juzitumuhu, atau yang hanya bermanfaat nanti di sana ketika kembali kepada Allah hanya pahala, balasan yang amal yang kita lakukan di dunia ini. Innakum taqdimuna ala ma qaddamtum, sesungguhnya kalian nanti akan sampai ke akhirat dan mendapatkan sesuai dengan apa yang kalian persembahkan di dunia ini. Wa tujazawna ala ma aslaftum, dan kalian akan dibalas terhadap apa yang telah kalian lewati di dunia ini. Fala takhdi'annakum zakharifun dunya daniyah an maratibi jannatin aliyah, maka jangan sampailah kalian tertipu oleh pernak-pernik yang hina di dunia ini untuk kemudian tertinggal daripada derajat-derajat tempat-tempat yang mulia dan tinggi di akhirat nanti. Nah, jadi jangan sampai kita sibuk dengan buangan orang. Orang sudah bosan dengan dunia, sudah pilih akhirat, dibuang, datang kita kutip buangan itu, ya, sehingga kita tertinggal daripada derajat yang tinggi di akhirat nanti. Faka'anna qad kashafal qana' wartafa'al irtiyab walaqa kullam ri'in mustaqarrahu wa arafa mathwahu wa munqalabahu. Maka ketika nanti di hari akhirat itu kashafal qana', semua terbuka, ya, tapi yang menyesal tidak ada lagi arti penyesalan. Nah, artinya sebelum menyesal, dari sinilah kita hendaklah memahami hakikat dunia ini dan memposisikan diri kita mesti berada di mana. Wartafa'al irtiyab, nanti di hari akhirat akan terangkat semua keraguan. Walaqa kullum ri'in mustaqarrahu, setiap orang yang baik, yang saleh, di sanalah mereka akan melihat balasan mereka yang kekal. Wa arafa mathwahu wa munqalibahu, mereka akan melihat tempat keindahan balasan mereka untuk mereka nikmati di tempat yang kekal itu. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah,
Jadi dari hikmah ini sebagai orang beriman, kita tidak perlu terlalu berlebihan untuk bersedih, untuk gelisah susah di dunia ini. Dunia ini memang bukan tempat balasan kita, ya, bukan tempat balasan untuk orang-orang beriman. Kita di hari akhirat sudah disiapkan, sudah disiapkan istimewa, karena kita istimewa bagi Allah, ya. Seperti kita misalnya mau disambut oleh orang yang menganggap kita istimewa, dia sudah mempersiapkan tempat istimewa untuk kita datang kita, oh enggak usah di sana, saya di sini jadi pinggir jalan aja. Nah, itu kan aneh, ya. Allah sudah siapkan tempat yang indah bagi kita, jadi ke sana saja. Nah, di sini ya, karena di sini tempat bercampur semua, beriman tidak beriman tetap enak hidup di sini, maksiat tidak maksiat tetap enak hidup di sini, bahkan yang maksiat lebih enak hidup di sini. Jadi untuk apa kita bersaing di sini? Maka Rasulullah mengatakan ad-dunya sijnul mu'min, ya, wa jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi orang-orang beriman, surga bagi orang-orang kafir. Jadi kita jangan terlalu berharap surga di dunia. Biar orang-orang yang di sana menjadikan dunia ini sebagai surga kita nanti di hari akhirat. Jadi demikian kira-kira, ya, mafhum daripada hikmah yang ke-69 ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Insyaallah kita lanjutkan subuh Jumat depan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anta imamul hadara sultanuhal ghaibi, ya ayyuhal nabi Allah wal kawkabud durri Allah, ya ayyuhal nabi Allah wal kawkabud durri, anta فإني عبد حملي ثقيل، فإني عبد حملي ثقيل، ولي ذنوب مثل الرمال، ولي للرمال، يا أيها النبي الله والكوكب الدري الله، يا أيها النبي الله والكوكب الدري، أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي، الحضرة سلطانها الغيبي، الله لا نبينا الله صل الله لا نبينا الله 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 الجمال، يا أيها النبي الله والكوكب الدري الله، يا أيها النبي الله والكوكب الدري، أنت إمام الحق
انظر بعيني الرضا لحالي يا أيها النبي الله والكوكب الدري الله يا أيها النبي والكوكب الدري الله الله أنت قل يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكل شيء همنا يهون باسمك يا عظيم الله يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكل شيء همنا يهون باسمك يا عظيم أنت القديم قديم في الأزل أنت اللطيف لطيف لم تزل أنت القديم قديم في الأزل أنت اللطيف لطيف لم تزل عنا أزيل ما قد نزل من فادحي الخاطب الشديد الله يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكل شيء همنا يهون باسمك يا عظيم حي قدير قدير واجد باقي غني مجيد الله حي قدير قدير واجد الله الله عادل الله الله يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكل شيء همنا